There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Iya nak, silakan duduk. Kenapa Bu? Ya kamu kenapa ketawa? Bisa nunjukin sedikit. Iya, kamu di sini kenapa dipanggil ke kantor ini? Karena ada masalah Bu. Ya, masalahnya itu karena apa? Karena sering tidur di kelas. Oh, nah penyebab dari kamu sering tidur di kelas itu karena apa ya? Atau karena sering begadang? Atau karena faktor ekonomi? Karena sering begadang Bu. Oh, sering begadang. Iya, Bu. Begadangnya itu ngapain aja gitu sampai larut malam? Main game Bu sampai jam 2 malam. Seharusnya kalau kita jadi siswa di SD jangan berlarut-larut malam ya. Iya Bu. Nah, biasanya itu anak SD itu tidurnya suka di jam 10 gitu. 8 jam kita waktu untuk tidur ya. Iya Bu. Selain begadang, ngapain aja selain main game? Atau ada faktor yang lain? Tidak sih Bu. Atau ada kayak nonton bola sampai pagi dia, jam pagi malam? Enggak Bu, cuma main game aja sampai larut malam. Itu main game aja dari mulai jam berapa ya? Dari jam 10 hingga sampai jam 2 malam Bu. Oh gitu. Jadi selama kamu sampai di sekolah, kamu itu merasa bosan atau enggak di dalam kelas? Bosan Bu, karena lingkungan pertemanannya itu tidak membuat saya itu kayak nyaman gitu. Nggak nyaman? Nggak nyamannya itu karena teman atau gimana? Atau cara ibu untuk mengajarkan ke kamu itu terasa bosan atau kurang ice breaking atau kurang menarik atau gimana? Karena teman, udah gitu perkataan teman yang buat saya itu juga sakit hati. Sakit hatinya itu di apa ya kira-kira? Di perkataan. Ya contohnya kayak mana tuh nak? Karena apa kamu selalu dibikin perkataan temanmu itu menjadi sakit hatimu? Karena apa nak? Jelaskan sama ibu ya nak, karena apa? Pertama, saya suka dibully Ya, karena saya suka main game. Iya. Itu selalu dibilang kalah, nolep, kenok. Bahkan dibilangnya saya tidak jago dalam bermain game itu. Makanya saya begadang lari sampai larut malam jam 2 karena hanya untuk bisa memenangkan game itu biar tidak diremehkan sama mereka. jadi kan kamu sampai jam 2 malam nih. Nah di situ esok harinya kamu kan nak besoknya sekolah kan? Pergi sekolah kamu itu jam berapa? Bangunnya jam berapa? Kalau bangun sekolah sih jam 6, paginya setengah 7 Bu. Tapi itu pas di sekolah lah, di situ saya Merasa lelah, merasa kurang capek. tidur ya? Merasa capek semuanya ya? Oh gitu. Jadi kalau semisalnya ibu tanya kira-kira faktor ekonomi orang tua bagaimana? Memenuhi enggak? Atau memang atau ada hal lain? Atau misalnya itu faktor ekonomi dari orang tua gitu. Mana tahu kan faktor ekonomi orang tua tidak mencukupi gitu untuk kebutuhan sekolah ya kan. Jadi kamu di situ untuk membantu orang tua atau orang tua kamu jualan ya nak atau gimana gitu. Kalau jualan berarti kamu atau membantunya gitu supaya untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu gitu. Kalau misalnya kebutuhan ekonomi ya tercukupi Bu. Tapi ya orang tua saya pun juga jualan. Terkadang saya membantui di siang hari itu, membantui orang tua saya berjualan. Terus tuh malamnya itu ya saya bermain game. Oh, jadi setiap hari kamu melakukan aktivitas seperti itu ya nak? Setelah pulang sekolah, biasanya kamu ngapain? Biasanya saya sepulang sekolah beres-beres rumah, setelah itu mandi lalu menjemput orang tua ke tempat dagangannya. Oh
Jadi ibu mau nanya ini ya, karena ibu mau nanya bahwasanya kalau kamu kan bangun tadi katanya jam 6 ya kan, jam 6. Nah itu bangunnya itu mandiri atau selalu dibangunkan orang tua? Terkadang dibangunkan sama orang tua, terkadang bangun sendiri juga. Oh gitu ya. Nah di situ kamu setelah bangun langsung mandi kah, atau membereskan tempat tidur, atau merapikan, atau membantu dulu sama orang tua? Saya setelah bangun tidur merapikan tempat tidur lalu mandi, setelah itu memakai baju, lalu saya diantar orang tua pergi ke sekolah. Nah setelah sampai di sekolah, kamu jangan lagi untuk selalu tidur di dalam kelas ya nak ya. Gitu. Nah kalaupun kamu selalu tidur di dalam kelas, setidaknya kamu permisi sama ibu ya, permisi sama ibu untuk ke toilet mencuci muka supaya segar lagi. Dan kalau bisa kamu jangan duduk di belakang. Kalau bisa kamu harus duduk di depan ibu, dan supaya kamu belajar lebih aktif lagi dan sering bertanya kepada ibu mana yang kurang jelas, mana yang kurang paham, ataupun sudah paham kamu bisa untuk menjawab soal-soal yang ibu berikan. Iya Bu. Oke. Nah, jadi nak, dari kesimpulannya semua untuk kamu ini solusinya itu kamu jangan keseringan begadang, ya. Dengar? Dengar Bu. Nah, kalau kamu keseringan begadang, nanti itu bisa menimbulkan penyakit kamu, kesehatan kamu. Nah, ibu mau ngomong ini, kamu tahu kan lagu Rhoma Irama itu bagaimana? Tahu Bu. Ya, gimana bunyinya? Begadang jangan begadang. Ya. Kalau begadang tidak ada artinya. Nah, kamu tahunya begadang itu tidak ada artinya, tapi kenapa masih kamu lakukan? Jadi nak, jangan ya, kita usahakan setelah itu kamu harus tidur di jam 10 atau bisa juga tidur di jam 9 malam. Karena waktu tidur itu untuk anak sekolah kita hanya 8 jam. Udah? Kalaupun kamu tidak ada berubahnya juga, kamu nanti yang merasakan kesehatan kamu akan menurun. Jadi, ibu menyarankan ini semua karena demi kesehatan kamu, mental kamu, semua. Are you